Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 22 Oktober 2021 dengan judul Mereka yang Berduka Akan Dihibur. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia dimanapun Anda berada untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan di pagi hari ini. Oleh karena begitu besar kasih dan rahmat Tuhan bagi hidup dan kehidupan kami, lebih khusus telah jaga dan pelihara kami sepanjang malam di dalam tidur kami, hingga tiba di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas aktivitas pelayanan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami agar kami mengerti dan mempraktekannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Injil Matius 5 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Mari kita ikuti penjelasannya. Duka cita yang ingin ditunjukkan di sini adalah kesedihan hati yang sejati karena dosa. Ketika seseorang tertarik untuk melihat Yesus yang terangkat ke atas salib, ia memahami keberdosaan umat manusia. Ia melihat bahwa adalah dosa yang menghukum dan menyalibkan Tuhan yang mulia. Dia melihat bahwa meskipun dia telah dikasihi dengan kelembutan yang tidak tertekan, hidupnya tetap menunjukkan sikap rasa tidak berterima kasih dan pemberontakan. Dia telah meninggalkan sahabatnya dan menyalahgunakan karunia sorga yang paling berharga. Dia telah menyalibkan untuk dirinya sendiri anak Allah yang baru dan menusuk lagi jantung yang berdarah itu. Dia dipisahkan dari Tuhan oleh jurang dosa yang luas dan hitam dan dalam, dan dia berduka karena kehancuran hati. Berduka seperti itu akan dihibur. Allah menyatakan kepada kita kesalahan kita dan bahwa kita dapat berlari kepada Kristus, dan melalui Dia kita dibebaskan dari belenggu dosa dan bersukacita dalam kebebasan anak-anak Allah. Dalam kesedihan yang benar kita bisa sampai di kaki salib dan di sana meninggalkan beban kita. Kata-kata juru selamat memiliki kekebalan penghiburan bagi mereka juga yang menderita kesengsaraan atau berkabung. Kesedihan kita tidak keluar dari tanah. Allah tidak, Ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Ketika Dia mengizinkan cobaan dan penderitaan adalah untuk kebaikan kita, supaya kita boleh beroleh bagian dalam kekudusannya. Jika diterima dengan iman, cobaan yang tampaknya begitu pahit dan sulit untuk ditanggung akan menjadi berkat. Pukulan kejam yang merusak kesenangan di bumi akan menjadi cara mengalihkan mata kita ke sorga. Betapa banyak orang yang tidak akan pernah tahu bahwa Yesus tidak berduka dalam menuntun mereka untuk mencari penghiburan di dalam Dia. Tuhan akan bekerja untuk semua yang menaruh kepercayaan mereka kepadanya. Kemenangan yang berharga akan diperoleh oleh mereka yang setia. Pelajaran berharga akan dipelajari. Pengalaman berharga akan terwujud. Kristus mengangkat hati yang berduka karena dosa dan memurnikan jiwa yang berkabung sampai hati itu menjadi tempat tinggalnya. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu di pagi hari ini memberikan satu jaminan kekuatan dan satu sukacita bagi kami semua para pendengar yang setia saat ini. Dan lebih daripada itu, memberikan satu penekanan yang sangat penting bagi kehidupan kami, yaitu duka cita yang ingin ditunjukkan di sini adalah kesedihan hati yang sejati karena dosa. Ketika seseorang tertarik untuk melihat Yesus
yang terangkat ke atas salib, yang memahami keberdosaan umat manusia. Dan satu jaminan adalah berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Terpujilah namamu, ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi dan pelihara mereka, terlebih curahkan hikmat dan pengetahuan sorga serta dedikasi, agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, puskesmas yang ada di Indonesia. Tuhan curahkan hikmat pengetahuan sorga, terlebih sukacita di dalam pelayanan, agar biarlah di tengah-tengah pandemi ini, betul-betul mereka, para tim medis seluruhnya dapat memberikan pelayanan yang terbaik, dan juga Tuhan lindungi dan pelihara mereka selalu setiap saat. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, dan semua siswa dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi dan pelihara mereka, berikan hikmat dan pengetahuan sorga, terlebih sukacita, agar supaya biarlah guru-guru terus bertanggung jawab untuk mengajar secara online maupun juga offline, dan para siswa mempergunakan waktu untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada. Mereka sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus saat ini dalam pelayanan mereka. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online. Kiranya Tuhan lindungi, pelihara mereka dan cukupkan kebutuhan mereka, dan biar mereka juga bertanggung jawab dalam segala tugas mereka. Kami juga teringat saudara-saudara kami, para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini, dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, biar mereka selalu bersyukur dan juga bersuka cita dan melayani Tuhan sesuai dengan bakat dan talenta yang Tuhan berikan. Yang berada dalam kebimbangan dan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk terus berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.